Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh salah satu makmum. Kira-kira siapa yang pimpin? Balik. Silakan balik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Biasanya setelah doa itu membaca surat pendek, surat Al-Ikhlas. Pendek ya, surat Al-Ikhlas. Ayo dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul Azim. Nih, anak-anak kira-kira, apalagi di bulan ini ya. Di bulan ini kalian itu di tetangga kamu, di sekeliling kamu, atau di bisa di yang lain, kamu tahu orang-orang itu sama akan berangkat haji. Pernah mengetahui kalian? Bagaimana perasaanmu ketika ada orang yang akan berangkat haji? Kamu tidak ingin berangkat haji? Ingin apa tidak? Ingin. Haji itu kemana sih? Berarti untuk haji itu harus ke tanah Suci. Tanah suci itu kota Mekah. Tidak ada lagi. Maka di hari ini kita belajar tentang haji. Semoga kita bisa berangkat haji ya. Amin. Rukun haji atau rukun Islam ya. Haji itu salah satu dari rukun Islam yang berapa? Yang ke? Coba kita ujian bersama. Rukun Islam, rukun Islam, ana lima siji syahadatun salat karuni zakat papade poso limone haji ning tanah suci. Amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. itu. Berarti yang kelima dari rukun Islam adalah melaksanakan ibadah. Lihat ke papan tulis sebelum kita lanjut kepada materi haji yang nanti kalian milih. Materi haji ada pengertian haji, ada rukun haji, ada wajib haji, ada hikmah haji ya. Nanti kalian bisa milih sendiri satu-satu, pelajari, nanti dioper dengan teman yang lain yang beda dengan materinya, sehingga nanti bisa saling bertanya. Satu, kalian nanti harus bisa meyakini tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya kita meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Bagaimana kita harus bisa meyakini ibadah haji itu bagaimana? Karena kan kita kan belum melakukan, belum melaksanakan kan?
kita kan belum melaksanakan. Ya kita nih belum melaksanakan. Ini kok temannya kok sedikit. Apa ada yang nggak masuk? Ada yang masuk? Berapa yang nggak masuk? Ada 2. Ada 3. Siapa? Siapa? Surya, Rangga, Gani, Almira, Kiki yang kemarin sakit ya. Semuanya ini ya. Kebanyakan sakit ya. Kita doakan ya semoga cepat sembuh ya. Allahumma amin. Yang sekarang sehat semoga tetap dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Yang kedua, tujuan pelajaran yaitu menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Bagaimana sih haji itu ya? Yang bagaimana haji itu? Pelaksanaannya bagaimana? Ketentuannya bagaimana? Nanti kita belajar bersama. Yang ketiga, menemukan hikmah. Hikmah itu manfaat setelah haji itu bagaimana kita setelah melaksanakan ibadah haji. Ya silakan. Ya nanti. Yang keempat, nah yang penting nanti kita bisa mempraktekkan bagaimana haji setelah kita bisa mengetahui ketentuan pelaksanaan haji. Pelaksanaan haji itu apa saja? Ada rukunnya, ada wajibnya. Terus bagaimana pelaksanaannya? Nanti kalian lihat di materi. Setelah tahu di materi, nanti sambung dengan temanmu, baru kita mempraktekkan. Silakan mengambil ke depan satu-satu sesuai dengan nomor absen biar tidak royoan. Silakan. Satu, ambil langsung. Ya, lanjut. 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 Langsung dibuka nggak apa-apa. Yang sudah menerima langsung dibuka. Lanjut. Langsung dibuka. Setelah itu dipelajari sendiri sesuai dengan yang kamu terima. Lanjut. 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 Ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, langsung dipelajari materinya. Bisa ratain. Lanjut. Ya. Lanjut. Ya. Ya, lanjutnya. Lanjut. Lanjut. Saya kasih waktu 5 menit. Saya tanya di yang nomor 1. Nomor 1 itu yang ambil yang pertama ya. Nomor 1 itu ambil pertama. Nomor 1 apa? Materinya. Materinya apa itu? Ya, yang 2. Yang 3, maksudnya yang ngambil tadi loh, yang ngambil nomor 2. Bukan hasilnya. Yang ngambil nomor 2. Syarat haji. 3. Apa? Hikmah haji. 4. Pengertian haji. 5. Pengertian haji. 6.
Wajib haji. 7. Wajib haji. 8. Berapa? Apa? Wajib haji. 9. Yang ambil setelah apa? Rukun haji. 10. 11. Pengertian haji. 12. Syarat haji. 13. Hikmah haji. 14. Selanjutnya setelah ghaziah. Setelah ghaziah apa? Wajib haji. Kamu tadi ya, karena nanti harus berbeda. Opernya harus berbeda. Selanjutnya rukun haji. Selanjutnya syarat haji. Selanjutnya hikmah haji. Selanjutnya pengertian haji. Selanjutnya rukun haji. Selanjutnya apa? Pengertian haji. Selanjutnya hikmah haji. Terakhir syarat haji. Nah, kon. Sekarang saya kasih waktu 5 menit. Terus nanti ditukar kepada teman yang berbeda. Harus berbeda. Ayo. Buka. Sesuai dengan akan mulai. Tidak ada hafal, kamu baca. Ya, ya. Tip, kamu mengerti haji adalah ya, kamu ingat kamu garis bawahi ya. 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 Yang sudah siap bisa mengacungkan tangannya ke atas. Yang sudah siap. Nah, terus sekarang gini ya, sebelum maju ke depan, kamu tukarkan materi kamu kepada temanmu. Harus berbeda materinya. Harus berbeda materinya. Kamu tukarkan materi kamu tadi kepada temanmu. Dua. Ya, ditukar kepada 2. Berarti nanti maju ke depan itu 2 anak. Yang satu memberi pertanyaan kepada temanmu.
sudah ya? Ya, hanya dua. Itu kan kepada temannya. Sudah? Sekarang Sapa sama Angel karena sudah dibuka ya. Ya Mbak, berapa biar nanti ya. Di tempatnya masing-masing kan kamu tukarkan kepada siapa? Kamu sama aja. Kamu. Ini kan ada depan ini gimana? Ini sama ini, Pak. Ini sama itu. Ini sama ini. Ini sama ini. Ya. Ini yang depannya. Kamu dulu. Kamu dulu. Di situ aja. Di situ aja. Ayo. Kamu memberi pertanyaan kepada temanmu.
Kamu perhatikan kamu yang ini. Ayo. Ayo, Daniel. Kamu. Ya. Kamu tanya dengan ini, kamu tanya dengan ini. Kamu. Ya. Finansial dong. Ayo, kamu tanya. Apa ini? Kamu tanya? Hah? Ini lo tanya. Rukun haji ada berapa itu? Apa saja? Kamu boleh tanya. Kamu tanya apa lagi? Kamu tanya, tanya. Takon.
mendengarkan jawabannya temanmu. Kamu kan yang bertanya. Yang bertanya berarti kan memperhatikan jawabannya. Sekarang kalian lihat ke papan tulis. Saya tekankan lagi, tadi ada pengertian haji. Barangkali ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya terangkan. Ini hanya pelengkap saja. Satu, untuk haji, kamu baca bersama itu. Yang berarti berkunjungnya ke mana? Untuk apa? Ke Baitullah. Nah, ini pada waktu dan cara tertentu. Artinya apa? Tidak ada waktu yang lain, hanya ditentukan di waktu itu. Kalian tolong diperhatikan di kalian. Ini juga bagi muslim yang mampu, yang tidak mampu tidak wajib. Mampu di sini adalah satu, sehat, dua, sempat, tiga, mempunyai harta, terus ada kendaraan. Kalau sekarang kita tahu adalah OMH, ongkos naik haji. Itu mampu di situ. Nah, ini syarat rukun yang sudah kamu pelajari tadi. Hanya yang ini perbedaan, ada rukun, ada wajib haji. Kalau rukun haji itu ibadah yang harus dilakukan. Rukun haji ada berapa rukun haji tadi? 1, 2, Wukuf di Arafah. 3, Tawaf ibadah. 4, Sa'i. 5, Salur. Salur apa? Cukur rambut. Kalau sa'i? Dari kecil. Mulai bukit coba ke bukit. Berapa kali? Kalau tawaf? Mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi? Ka'bah. Berapa kali? Nah, itu rukun haji ya. Kalau tidak dilakukan hajinya tidak sah. Berarti harus dilakukan. Kalau wajib haji ini juga harus dilakukan. Akan tetapi jika yang wajib haji ini tidak dilakukan, maka hajinya tetap sah. Akan tetapi harus membayar dam atau denda. Laksanakan itu. Kalau tidak dilaksanakan,
Ya itu bulan haji. Tadi kan haji itu ada waktu yang ditentukan tadi ya. Nah, ditentukan itu di bulan ini. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini tiga bulan ini. Akan tetapi itu puncaknya haji itu di bulan Dzulhijjah pada tanggal 9, yaitu wukuf di padang Arafah. Nah, niat haji. Sekarang kita baca bersama. Saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajjah. Nawaitul hajjah. Wa ahramtu bihi. Wa ahramtu bihi. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Coba kalian. Nawaitul hajjah ya. Nawaitul hajjah. Wa ahramtu bihi. Lillahi ta'ala. Coba sekali lagi. Nawaitul hajjah. Wa ahramtu bihi. Lillahi ta'ala. Atau di situ di bawahnya ada labbaik Allahumma hajjan. Boleh yang bawah ini. Tapi yang ini sudah cukup. Terus selalu membaca lafaz talbiyah. Saya dulu ya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Coba kalian bersama ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan wan ni'mata laka wal mulk la. la syarika lak. Nah, nanti ada doa melempar jumroh dan doa ketika mencium hajar aswad. Karena di sana tuh banyak orang, ini kan praktekan mudah. Di sana itu jarak juga jauh, banyak orang, maka nanti cium hajar aswadnya dari jauh saja. Bismillahirrahmanirrahim seperti ini kan begini nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Mana ya? Nah ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong lagi nanti sampai ke hajar aswad sudah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ini ya, bukan, tapi bukan kayak kamu ketika dengan orang lain. Halo, bukan, tapi menciumnya itu dari sini kita kayak ngambil, nah, seperti itu. Begitu juga melempar jumroh. Nah, ketika melempar tidak boleh nanti melempar seperti ini. Lihat ya, tidak boleh. Juga tidak boleh. Harus seperti ini ke atas. Nah, tuh, ya. Sekarang perhatikan ini ngaji yang sudah kamu baca tadi. Ngaji. Nah, hal-hal yang diharapkan pada acara haji. Satu, ini pakaiannya laki-laki boleh ini celana yang pakaian jahit boleh. Kalau wanita wajahnya ini harus terbuka, tangannya ini harus terbuka, yang lain tertutup wanita. Ini perawatan tubuh harus tertutup. Perawatan tubuh nggak boleh memotong kuku pada saat ihram. Kalau sudah pakai baju ihram, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh cabut tubuh yang ada di apa saja itu, terus ketumbuhan yang ada di tanah suci tidak boleh. Pewangian tidak boleh kalau sudah memakai baju ihram. Lihat nanti juga saya perhatikan pada saat praktek, kalau ada yang ini perbuatan ini ya, melakukan maksiat kejahatan lainnya juga diharapkan. Ini menimbulkan salah, di sini ada mengucapkan kata-kata kotor. Ada ingin ngomong kotor berarti harus mengembalikan lagi, karena itu sesuatu yang
diharamkan saat ihram. Ya, oleh ngomong elek diharamkan. Wes, apa yang dikata-kata nanti selalu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak labbaik terus ya, itu nanti pada saat prakteknya seperti itu. Lihat video berikut ini sedikit, nanti bisa menjadi referensi kalian. Di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Di video ini kita akan melihat bagaimana wanita-wanita pengacara ibadah haji. Yuk kita tonton dan simak video berikut ini. Ihram adalah niat untuk melakukan ibadah haji, umroh, atau melakukan haji dan umroh secara bersamaan dari tempat asal. Berikut adalah beberapa persiapan sebelum ihram: mencukur kumis atau jenggot, ketiak, dan bulu kemaluan, mandi dan membersihkan diri, memakai wewangian disunahkan dan diperbolehkan pada anggota badan, dan membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan, seluruh jamaah haji pergi menuju Mina dan bermalam di sana sambil menunggu waktu wukuf di padang Arafah. Selama di Mina, jamaah haji dianjurkan untuk banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, tarbiyah, tafakkur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah pergi menuju Arafah untuk wukuf. Wukuf yaitu merenung atau menghayati pengasingan diri di padang Arafah seakan berada di padang mahsyar. Jamaah juga dianjurkan untuk banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakkur, dan membaca Al-Quran. Salat zuhur dan asar dijamak fase awal atau diringkas 2 rakaat dan dilakukan pada waktu zuhur. Sebelum matahari terbenam, jamaah pergi meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk bermalam. Sesampainya di Musdalifah, jamaah melaksanakan sholat maghrib, isya, dan subuh. Saat sudah memasuki waktu sholat serta memperbanyak zikir dan sholat. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat subuh, jamaah pergi meninggalkan Musdalifah untuk melaksanakan Jumrah Aqobah. Selama perjalanan, jamaah dianjurkan mengambil keriting. Dilakukan saat Jumrah Aqobah, yakni melontarkan atau melempar kerikil sebanyak 7 kali ke arah dinding. Setelah melakukan Jumrah Aqobah, jamaah dilanjutkan dengan bertahalul atau mencukur rambut. Untuk laki-laki, sampai tahalul ini, ya, tadi ada nabi kita menginap. Tadi juga ada wukuf kita. Dia ini, betul, wes. Setelah ini apa? Tahalul itu apa? Cukur rambut. Nah, baru kalian boleh untuk memakai baju selain baju ihram. Baju biasa, apa sudah. Setelah tahalul ini, yang tidak boleh hanya 2. 1, akad nikah, nikah oleh. Yang kedua, kalian tidak boleh bercumbu rayu dengan siapapun, bahkan dengan istrimu, dengan suamimu tidak boleh. Bercumbu rayu apa? Ya itulah sejenisnya. Itu tidak boleh, tidak boleh. Kalau nanti kalian sudah berangkat haji. Nah, setelah tahalul itu pakai baju biasa sudah ada. Lanjutkan. dianjurkan untuk mencukur hingga berukuran sejari tangan. Setelah wanita tidak dianjurkan bertahalul. Kemudian dilanjutkan lagi menuju Makkah untuk tawaf ibadah. Tawaf yaitu berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita. Yang kemudian dilanjutkan dengan salat sunat 2 rakaat
di Makom Ibrahim. Dan jika sudah, dilanjutkan dengan minum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. Kemudian jamaah haji menuju ke Bukit Safa Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Setelah melakukan sa'i, jamaah kembali lagi ke Madinah. Jamaah diharap. Tadi itu tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu termasuk rukun atau wajib haji. Apa? Rukun haji. Berarti kalau tidak melakukan rukun haji, bagaimana hajinya? Tidak sah. Jadi harus dilakukan. Ayo, kembali ke Minas. Akan memperbanyak zikir dan doa serta tetap melaksanakan sholat wajib saat sudah memasuki waktu sholat. Dan tanggal 9 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat subuh, jamaah kembali melaksanakan jumroh. Ada 3 jumroh yang harus dilaksanakan, yakni jumroh bulan, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Setelah melaksanakan 3 jumroh tersebut, jamaah kembali menuju Mina untuk bermalam lagi. Selama di Mina, jamaah tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat wajib lima waktu serta memperbanyak istighfar, zikir, dan membaca Al-Quran. Pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat subuh, jamaah melaksanakan lagi jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Makkah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan sebelum kembali ke negara masing-masing. Tawaf ada. Tawaf itu perpisahan dengan kota terakhir. Setelah itu selesai. Coba sekarang kamu bentuk kelompok masing-masing. Terus kamu persiapan untuk praktek diurutkan mulai pertama tadi ihram sampai kepada tawaf wada. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Yang sudah kita bagi kelompoknya bagi menjadi 4 kelompok. Bagi menjadi 4 kelompok tadi. Yang sudah kita bagi tadi. Urutannya sesuai dengan urutannya. Saya tunggu 5 menit. Yang pertama kali tidak harus di kelompok 1. Kira-kira kelompok berapa? Siap. Kelompok berapa ini? Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok berapa? 2. Ya, kelompok 2. Kamu? Kelompok berapa? 3. Kelompok berapa kamu? 4. Berarti yang pertama nanti yang tampil kelompok 2. Terus kelompok 1. Terus kelompok 3.
berunding untuk persiapan praktek. Yang di depan harus yang mengerti nanti, yang membawa hasil dengan kalian. Sudah siap? Yang kelompok 2 sudah? Kayaknya kok beliau kok menit saja ya? Kurang 3 menit? Kurang 3 menit? Satu saja. Pemimpinnya saja. Hasilnya juga nggak boleh pakai sepatu kan tadi. Nah, saya harus pakai sepatu lagi. Yang perempuan pakai yang sudah saya kirim ke kemarin hasilnya pakai itu untuk tanda kamu itu. Yang laki-laki yang membawa seban siapkan seban. Ikuti kelompok 3, ikuti kelompok 4. Nah, kita siap. Lihatkan. Kelompok 2 silakan turun ke bawah, ikuti kelompok 1, kelompok 3, kita melaksanakan praktek. Tadi dibina, terus setelah itu halus, awal, setelah itu abis dibina.
Mabit Mina. Berarti Mina mana? Nah, setelah itu ya. Mabit itu apa nak? Mabit itu apa? Mina. Itu lombo, pokoknya itu lombo. Syaratnya harus dulu. Setelah itu ngapa jumroh ulang Musto Koba. Setelah itu ingat lagi terus lempar jumroh lagi. ya terus Tawaf ifad. nah tawafnya gimana ya terus berapa kali 7. nah terus sa'i sebelum sa'i setelah tawaf apa sholat itu dua berapa rakaat tadi 2. di mana Akila di makom Ibrahim. Setelah itu minum air zam-zamnya di situ ya. Nah, ya. Ibaratkan kamu minum di situ ya. Setelah itu sa'i itu dari sofa ke mulai niat bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa aradtu bihi lillahi ta'ala. Setelah itu dengan membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ayo innal hamda terus sampai kali. Nah, begini mari saya coba sekali. Di sini kamu pelaksanaan wukuf itu berapa? Nah, setelah wukuf perjalanan kemana ini? Ke Musdalifah dengan membaca labbaik ayo. Ayo, innal hamda Akawal mulk la syarika lak ngapit Musdalifah. Ingat. Tunggu. Membaca labbaik 2 kali karena ngapit. Lagi. Nah, setelah itu apa? Melempar jumroh aqabah. Melempar dengan apa? Kerikil. 1 kerikil. Berapa? 7. Jadi mempersiapkan kerikil. Terus balang jumroh aqabah. Kita abai
Setelah itu harus begini sebelum begini. Juga sama, ini mabit satu kali, labbaik Allahumma labbaik satu kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah itu apa? Melempar, jumrah, bola, pistol, apa? Berarti satunya 7 dikali ya. Oke. Kalian sudah langsung ke tempat jamaah. Jamaah itu tempat untuk melempar jumroh. Itu namanya jamaah. Sama bolanya. Seperti kalian ini melempar setan. Yang kamu lempar adalah setan. Saat itu Nabi Ibrahim digoda setan, digoda iblis untuk tidak jadi belanya. Saya Haji Bos. Pak, itu Pak. Bukan nama orang tua, Pak. Caranya lah, caranya senang. Nah, ini adalah mengikuti diktat dari Nabi Ibrahim. Saat itu melempar iblis. Nah, itu jangan melempar iblis itu. Habis lagi sama ketika habis gimana caranya? Habisnya sama gimana? Ayo baik kembali. Bos. Oh, udah. Selamat sebelum lagi. Iya. Tahu. Ya sama. Persiapan untuk kelompok 2. Angel, kelompoknya disiapkan. Kecil-kecil nggak apa-apa, namanya kerikil kata kok. Ya wes, nggak apa, ayo.
Kok jatuh loh, Pak? Pak, alhamdulillah anak soleh. Ya, apa? Ya, apa? Kamu tahu, kamu tahu. Ya. Oh, berarti yang repoti itu. Nah, ini adalah mengibadah ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu, nah, sama-sama ini. Langsung menuju sekarang kita ke Mekah ya. Tunggu ya. Kendaraan sedang menunggu jamaah yang belum selesai. Apa? Tawaf ifadah. Ayo. Tawaf ifadah. Dimulai dari Hajar Aswad. Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Langsung. Tidak boleh menyentuh Ka'bah. Ya, ingat, tidak boleh menyentuh Ka'bah. Kalau di Hajar Aswad saja. Kalau sudah turun di Hajar Aswad, mana Hajar Aswad itu? Tidak boleh menyentuh Ka'bah. Ayo, agak menjauh dari Ka'bah, agak menjauh. Lurus Hajar Aswad terus berdoa. Sebelah kiri, tak boleh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Setelah itu sholat 2 rakaat. Nah, di belakang makam Ibrahim. Wes, 2 rakaat. Setelah itu ayo banyak. Setelah minum air zam-zam, setelah itu sa'i. Nah, mulai bikin sofa ke bukit nomor 1. Berapa kali? Betul. Nah, langsung harus memutari
dari kanan ke kiri, oke, ke kiri, masuk mana? Alhamdulillah, berapa kali? Kalau ngomongnya, hal-hal yang diharapkan. Ayo, saat haji, kalau ngomongnya, tidak boleh. Saya jelek. Berapa kali? Nah, terus jangan. Itu setelah itu setelah kali bawa lagi. Sebentar sekarang bawa itu loh. Kalau sudah selesai 7, anak-anak ini sudah 7, sudah selesai. Kembali ke maktab. Maktabmu mana? Maktab penginapan situ di Mekah. Ganti kelompok yang lain. Mulai. Yang laki-laki semuanya. Setelah ini. Ayo. Ini. Baik, ayo, ingat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Terus setelah itu saya dari jalan jauh saja. Mulai setelah itu kemana? Mana Arafah? Cari Arafah. Tuh, tadi temanmu pertama tadi kamu nggak perhatikan, kamu perhatikan pasti bisa. Membaca talbiyah. Tabrih tokoh kami satu kali. Ayo nih. Ini loh. Ayo lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, duduk. Setelah melakukan tahallul, tawaf di mana? Tawaf itu di mana? Ka'bah. Mulai dari mana? Hajar Aswad, bagi jalan. Ayo. Alhamdulillah. Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, atau Allahu akbar. Ini boleh. Alhamdulillah. Ambil Rabbana atina. Berapa kali? Betul. Nah, sekarang itu sholat.
tadi? Loh. Gini. Ya, jadi kertas itu. Tadi loh. Nah, kawan. Selesai. Sudah selesai. Gak ada di kertas kok. Itu jam-jam. Oh, nah itu. Sama. Ayo, kembali. Ayo, jangan. Nah itu jam-jam oh, nah itu apa? Elangan ya nani loh, ini bukti coba elangan loh elangan mulai ini sudah pelaksanaan haji tadi dari ketentuan di materi tadi sudah, setelah itu kita praktek juga sudah mengerti. Nah, alhamdulillah besok kita lanjutkan untuk pembelajaran terkait tetap pada bulan Dzulhijjah. Semoga bermanfaat. Allahumma amin. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.